Shalom, Eh, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Konrad Sinaga. Kali ini saya beri judul Yesus, Rasul Petrus, Paulus, Daud Tony, dan Andi Simon. Semuanya ini tentang track record, seperti itu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, terima kasih atas Yesus yang telah Engkau karuniakan kepada kami, menebus hidup kami. Terima kasih Yesus atas Bapa Roh Kudus yang Engkau utus, sebab Engkau pergi kepada Bapa. Terima kasih Bapa Roh Kudus, ini acaramu, dan ini adalah tentangmu, tentang Roh Kudus. Tuhan, kami mau pakai kuasa yang Tuhan telah beri. Kami mau berkata kepada penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan pemerintah di udara, kuasa kegelapan, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Sekarang keluar dalam nama Yesus. Bapa Roh Kudus, ini adalah acaramu, berbicaralah. Arahkan lidah, bibir, pikiran, hatiku untuk menyampaikan sesuai dengan pikiranku, pikiran Kristus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya mau review tentang Yesus. Track record, yaitu Yesus, silsilahnya juga jelas, dari Adam sampai Yesus sendiri. Dari track recordnya kita mengenal dia siapa, seperti itu. Dan kemudian Yesus juga dipersaksikan oleh gembala-gembala, disampaikan oleh para malaikat, sehingga dia jelas track recordnya. Rasul Petrus juga itu track recordnya jelas, ya, bagaimana dia sebagai seorang anak nelayan, ya, membantu papanya, ya, seperti itu. Dan kita mengetahuinya bahwasanya Yesus memanggil dia ketika dia beberes tentang jala, yang kemudian Petrus diajak oleh Yesus untuk mengikutnya, dan kemudian dia meninggalkan bapaknya dengan jala itu, seperti itu. Dan kemudian ada Rasul Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, itu jelas track recordnya, dia buta dulu ya, seperti itu. Ya, dia buta, kemudian Yesus berkata, Saulus, kenapa engkau mengejar aku, menganiaya aku, dan seterusnya. Yang akhirnya Yesus memerintahkan, menyuruh Saulus menemui murid Yesus. Jadi kita tidak usah terlalu dalam ke situ. Intinya jelas track recordnya, ada kesaksiannya, seperti itu. Hamba Tuhan juga, yaitu Evangelis Daud Tony, sangat jelas bagi masyarakat, yaitu di masa kecil dia dianiaya oleh gurunya, kemudian sakit dan sebagainya, sampai akhirnya dia menjadi pertapa, dia latihannya jelas, dan kemudian nenek dan kakeknya jelas, ilmu hitam dan ilmu putih, kemudian mati tabrakan juga, mati sementara, ya, kalau saya bilang, ya. Dan dia pergi dibawa Tuhan ke surga, dia lihat tubuhnya sendiri, katanya kecil, mungil, tapi keren, gitu, ya. Pak Daud Tony, saya mengikuti video Anda. Saya satu dari 2 jutaan orang yang menunggu petunjuk Tuhan, anak khotbah api Anda, seperti itu. Anda penginjil api, dan saya mengakuinya. Ketika Anda berbicara, Anda itu memang ada api yang menyambar-nyambar, seperti itu. Dan saya pun seperti tersentak-sentak, seperti itu. Dan sangat membangun saya. Saya mendukung Pak Daud Tony, ya, untuk terus menyampaikan pesan-pesan Tuhan, seperti itu. Pesan-pesan Tuhan itu, saya menunggu Anda, saya membutuhkan Anda menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk saya, seperti itu. Dan juga saya juga sisipkan bahwasanya beberapa tahun yang lalu saya juga mendapat pengertian dari Tuhan yang identik dengan yang Anda terima, yaitu
saya percaya ini tidak ada audible, tidak ada penglihatan, tidak ada mimpi tentang ini. Akan tetapi pengertian di pikiran dan hatiku diletakkan Tuhan bahwasanya gereja-gereja orang Kristen saat ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan orang-orang yang tidak rapture di depan nanti sebelum antikris. Yang tidak rapture. Kalau yang rapture itu nggak usah dipikirin. Yang tidak rapture, gereja-gereja Anda, saya, itu bertanggung jawab. Bagaimana mereka bertahan, yaitu produksi makanan sendiri. Sebab mereka tidak bisa menjual ataupun membeli tanpa tanda itu. Tanda itu 666. Dan akhirnya mereka harus mempersiapkan ini makanannya sendiri, memproduksinya. Dan kedepannya kemungkinannya bahwasanya akan terjadi komunitas. Misalnya si A itu peternak kambing, dia akan makan bersama, dia akan sembelih kambingnya, dan komunitas itu akan makan seperti itu. Nah si B ada dia beternak ikan, nanti dia ini. Nah seperti itu. Nah ada yang menanam padi. Nah padinya nanti matang, dijadikan beras dan dimasak. Kemudian batangan padi itu akan diolah sedemikian rupa untuk makanan ternak kambing dan sapi dan sebagainya, seperti itu. Akan terjadi seperti itu komunitas ya, seperti itu. Dan saat ini gereja khususnya itu harusnya bersatu padu ya, bersatu padu. Mungkin akan merger ya, akan merger bahwasanya misalnya gereja A dengan gereja B mungkin membeli bersama-sama lahan-lahan untuk ditanami, bahwasanya tanaman berbuah ya, batang yang berbuah, yaitu seperti alpukat ya, seperti dibilang oleh Bapak Dautoni ya, dan petai juga seperti itu, yang hasilnya tidak terlalu perlu diurus, tetapi bisa menghasilkan budget, dan kemudian juga bisa di-share ke tetangga sekitaran itu, CSR-nya. Semacam CSR dari gereja itu mungkin dibagikan dan juga bisa menyedot tenaga kerja dari internal gereja dan sebagainya. Nah, kita kembali ke topik utama, yaitu bahwasanya track record Dautoni itu jelas begitu. Bagaimana dia diajak Tuhan dibawa ke surga, dan kemudian pesan-pesan Tuhan jelas seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Andi Simon, saya sangat rindu ya. Saya bukan orang yang sudah memutuskan bahwasanya Andi Simon ini orang yang mendapat apa namanya itu ya. Saya bilang pengobatan seperti itu sulit sekali. Kalau saya bilang itu kesembuhan ilahi, itu belum bisa. Saya belum memutuskan untuk pribadi saya seperti itu. Tapi saya merindukan Bapak Andi Simon untuk menceritakan bagaimana proses beliau mendapatkan itu, seperti itu. Mendapatkan kemampuan itu atau apapun namanya itu. Dan khususnya Pak Andi Simon juga tidak ada menceritakan ya. Oh my God.